Kontroversi ceramah Ustadz Abdul Somad atau UAS kembali terjadi di NTT. Salah satu organisasi massa, Brigade Meo Nusa Tenggara Timur, bersama kuasa hukumnya, resmi melaporkan Ustadz Abdul Somad ke Polda NTT pada hari Senin 19 Agustus. Pelaporan ini mengenai dugaan penistaan dan penodaan agama. Setelah melaporkan kejadian ke Polda NTT, Selasa siang kuasa hukum Brigade Meo menyerahkan bukti berupa video ceramah UAS dan langsung dilakukan pemeriksaan kepada 6 orang saksi pada Selasa malam. Kejadian bermula ketika saksi bernama Zueng Liu Vale melihat adanya ceramah UAS 3 tahun lalu yang mengatakan adanya jin dan setan pada simbol agama tertentu pada salah satu akun di YouTube. Ada video dari Brigade Meo yang mau melaporkan tentang ceramah dari Ustadz Somad itu. Makanya saya bilang kalau gimana saya bisa bantu. Jadi adik saya bilang oh iya gitu. Jadi saya membantu. Dia bilang besok kita rencananya ke Polda. Jadi saya bilang oh siap. Saya bilang gitu. Pas hari Senin itu ya? Iya hari Senin itu. Kan saya hubunginya hari Minggu. Jadi terus hari Senin itu kami sama-sama ke Polda dan melaporkan itu. Gitu tentang diduga dilakukan oleh Ustadz Somad tentang video dalam YouTube itu. Di situ dikatakan ada unsur penistaan terhadap agama begitu. Jadi kami melaporkannya ke Polda NTT itu. Hari Seninnya kami memberikan laporan. Terus hari Selasanya siangnya itu penyerahan bukti video. Dan malamnya tuh langsung diambil keterangan. Langsung saya juga sebagai pelapor dengan Brigade Meo sekitar 4 orang diambil keterangannya sebagai korban dalam hal ini yang mewakili Brigade Meo itu ada sekitar 4 orang. Terus ada tambahan dari masyarakat juga 1 orang. Oh ya. Ya. Itu selama pemeriksaan itu berapa lama? Itu kami lakukan itu sampai sekitar jam 12 malam ya, dari sekitar jam 7 atau jam setengah 8 itu sampai kalau nggak salah sekitar jam 12. Itu. Tapi saya udah pulang duluan, yang lain masih diperiksa juga itu. Saya pulang nanti jam 12, iya. Itu langsung selesai malam itu, begitu. Terkait itu kalau dari sisi kemanusiaan, sisi religi, kami sudah memaafkan beliau ya. Kita tidak melaporkan itu tidak ada motivasi benci, dendam atau marah, tidak sama sekali. Jadi kami hanya melaporkan untuk yang pertama ada efek jerah, dan kedua memberikan edukasi bagi siapapun pengkhotbah dari agama apapun agar tidak ada lagi kejadian seperti ini. Itu tujuan kami. Jadi kami mengasihi Pak Somad. Kami mengampuni dia, tapi biarkan proses hukum itu tetap berjalan. Karena kami melaporkan Ustadz Somad secara pribadi, tidak ada kaitannya dengan umat Muslim ya. Jadi siapa yang berbuat, dia bertanggung jawab. Nah, itu maksudnya kami di situ. Jadi tidak ada keterkaitan dengan siapapun begitu. Jadi kita harapkan supaya proses hukum ini berjalan sebagaimana mestinya, tanpa mengait-ngaitkan atau dikait-kaitkan dengan pihak lain yang untuk menyeret mereka masuk ke dalam pusaran perkara ini. Jadi biarlah ini berjalan secara transparan dan jernih. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Intinya itu aja, Kakak. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Jules Abbas membenarkan adanya laporan itu. Jules menjelaskan, hingga saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Nah, terkait pelaporan dari Brigade Meo dalam hal ini pada kemarin sekitar hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 13.50 WITA datang organisasi massa yang mengatasnamakan Brigade Meo ya, yang diwakili oleh ibu atau saudari Yakoba Siobelan ya, serta beberapa orang lainnya dari Brigade Meo terkait pelaporan UAS ya, pelaporan UAS di mana UAS ini dituduh melakukan
penistaan agama atau penodaan agama. Yaitu kejadiannya karena pada saat saksi satu, dalam hal ini saudara Sweng Le Vale, laki-laki ini yang berumur 35 tahun, melaporkan bahwa melihat di akun milik HS di channel YouTube, di mana ada ceramah dari UAS yang menyinggung, yang berisi ceramah menyinggung atau menghina agama. Dan kemarin kita juga sudah mulai melakukan proses penyelidikan awal, di mana terhadap beberapa Brigadir Meo ini sudah dilakukan pemeriksaan. Jadi ada pemeriksaan kurang lebih sekitar 6 orang yang kita lakukan pemeriksaan awal. Berarti sekarang ini gimana Bapak, kelanjutannya masih dalam penyelidikan? Untuk saat ini prosesnya masih penyelidikan, jadi masih kita pelajari kasusnya, dan tentunya proses awal sudah kita lakukan, yaitu penyelidikan awal dengan melakukan pemeriksaan saksi tentunya. Pemeriksaan saksi baik dari pelapor ini sendiri maupun beberapa rekannya, beberapa orang temannya dari Brigadir Meo. Brigadir Meo bersama kuasa hukum masih menunggu untuk dilakukan proses selanjutnya dan mempercayakan perkara ini seutuhnya kepada pihak kepolisian. Clemens Funit, FB TV, melaporkan.